Rekan-rekan mahasiswa, kali ini kita masuk ke sesi ke-7 untuk mata kuliah pengantar bisnis, gitu ya. Dalam sesi ke-7 ini kita akan membahas modul 8 mengenai lingkungan usaha. Ya. Sumber pembelajaran kita seperti biasa dari EKMA 41 pengantar bisnis modul 8. Nah, diharapkan kalian aktif untuk dalam diskusi, gitu ya. Di sesi ke-7 ini ada tugas ketiga, kalian perhatikan dan kalian kerjakan tugasnya. Tetap aktif ya dalam diskusi. Nah, di sesi ini kita akan menganalisis mengenai teorinya tentang lingkungan usaha, gitu ya, dan juga lingkungan umum dan lingkungan khusus bisnisnya, termasuk di dalamnya pemangku kepentingan perusahaan atau stakeholder yang terkena dampak dari aktivitas perusahaan. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya akan share materinya di video pengantar. Mohon diperhatikan. Oke, modul 8 terkait lingkungan usaha. Nah, teorinya dari pengertian dan ruang lingkup bisnis nih. Bisnis merupakan kegiatan untuk menghasilkan sesuatu, baik barang maupun layanan atau jasa. Nah, bisnis ini melayani kebutuhan pelanggan dan mendapatkan keuntungan atau profit. Dalam pengelolaan bisnis, gitu ada seorang yang mengelola, yaitu yang disebut sebagai manajer. Dia yang mengelola bisnis tersebut, gitu ya. Macam-macamnya yang dikelola, bisa bisnis manufaktur, jasa, pertambangan, pertanian, properti, transportasi. Nah, itu contoh-contoh. Ya. Dalam bisnis juga terdapat pemangku kepentingan terhadap bisnis yang dikelola, gitu ya. Di antaranya pemilik, owner tadi, beda ya, pemilik dan manajer. Manajer yang mengelola bisnis, kalau pemilik owner yang memiliki bisnis. Kreditur, kreditur ini adalah yang membiayai bisnis. Tenaga kerja ini adalah sumber daya manusia yang ada dalam organisasi, dalam bisnis tersebut. Yang keempat adalah pemasok. Nah, pemasok ini adalah yang menjadi supplier, gitu ya, terhadap produk ataupun hasil apapun yang dihasilkan oleh bisnis kita. Dan yang kelima adalah pelanggan. Pelanggan ini adalah mengkonsumsi produk, gitu ya, atau jasa dari bisnis. Nah, itu adalah pemangku kepentingan terhadap bisnis. Hal yang perlu diperhatikan, gitu ya, dalam bisnis adalah dari mulai lingkungan sosialnya, industrinya, ekonomi, dan lingkungan secara global. Ya. Apa bedanya bisnis dan kewirausahaan? Nah, kalau bisnis ini organisasi yang mencoba mendapatkan keuntungan, menyediakan barang ataupun produk, dan memberikan jasa yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Itu organisasi bisnis. Nah, apa itu kewirausahaan? Nah, kewirausahaan ini proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya, gitu ya, dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertai dan menerima balas jasa moneter dan kepuasan hidup. Ini beda tipis ya dengan organisasi. Kewirausahaan dapat menghasilkan bisnis. Nah, langkah-langkah untuk memulai sebuah bisnis, tentukan visi misinya, tentukan indikator kesuksesannya, nilai dan analisis lingkungan bisnisnya, bagaimana dampaknya bagi bisnis yang dilakukan, sediakan produk dan jasa yang memuaskan, dan evaluasi proses bisnis. Aspek dalam kewirausahaan, ya, melibatkan proses penciptaan nilai tadi ya, karena ada perubahan nilai, gitu ya, ada penciptaan nilainya, butuh waktu dan usaha, memiliki berbagai dukungan dan menghasilkan penghargaan. Perencanaan bisnis ini deskripsi mengenai proyek bisnis atau bisnis plan ya. Ini deskripsi dari bisnis yang akan dijalankan dengan berbagai aspeknya. Hal-hal yang perlu dipaparkan dalam bisnis plan atau perencanaan bisnis, ya, tim manajemen, gitu ya, dan deskripsi tentang perusahaannya, ada visinya di dalamnya ya, terus gambaran mengenai industri dan bisnisnya, ini analisis pasarnya, analisis persaingannya, rencana pemasarannya. Ada juga perencanaan operasionalnya, organisasinya seperti apa, perencanaan finansialnya, dan perencanaan untuk menumbuh kembangkan bisnis tersebut, serta perencanaan situasional. Itu yang harus ada di dalam bisnis plan.
Lingkungan bisnis ini ada lingkungan internal, eksternal, domestik, dan global. Lingkungan internal adalah lingkungan yang ada di dalam perusahaan, di mana lingkungan internal ini mampu dikontrol oleh bisnis tersebut, pelaku bisnis tersebut. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang ada di luar pebisnis, gitu ya, tapi dalam satu industri atau mempengaruhi industri bisnis. Contoh di eksternal adalah pesaing, seperti itu ya. Itulah Anis. Domestik. Domestik ini adalah lingkungan dalam satu wilayah atau satu negara. Ya, jadi bagaimana lingkungan negara ini mempengaruhi bisnis, kondisi ekonomi seperti itu ya. Dan yang selanjutnya adalah lingkungan global nih, adalah lingkungan secara keseluruhan internasional yang mempengaruhi bisnis. Dengan perekonomian dan lingkungan industri gitu ya, ini pertumbuhan ekonomi yang eh, lingkungan bisnis yang sistem ekonomi yang mempengaruhi lingkungan bisnis yaitu pertumbuhan ekonomi gitu ya secara umum. Indikator pertumbuhan ekonomi yaitu pendapatan secara agregat gitu ya, produk domestik bruto. Terus ada inflasi juga, ini kenaikan dan penurunan gitu ya nilai. Jenis inflasi gitu ya karena tarikan biaya dan inflasi karena tarikan permintaan, tingkat suku bunga dan harga pasar, lingkungan perekonomian dalam bisnis. Sistem perekonomian dan pengaruhnya terhadap bisnis. Sistem perekonomian ini merupakan sistem dalam suatu negara untuk pengalokasian sumber daya antara warga negara yang baik, gitu ya, individu maupun organisasi. Sistem perekonomian itu ada yang pusat, ada yang pasar, dan juga campuran. Nah, kalau perdagangan swasta ada 4 elemen nih, ada hak milik swasta, kebebasan memilih, dan keuntungan kebebasan mendorong orang untuk menanggung risiko. Yang terakhir adalah persaingan yang memotivasi individu. Nah, ini adalah sistem perekonomian yang ada gitu. Ada juga sistem perdagangan bebas dan kekuatan penawaran permintaan. Jadi sejumlah bisnis ini harus siap melakukan perdagangan bebas dan melakukan usahanya yaitu dengan cara setiap individu itu harus memiliki hak untuk memperoleh dan melepaskan hak milik. Yang kedua, individu dan bisnis harus memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, individu dan bisnis memiliki hak untuk membuat keputusan. Dan yang keempat, harus memiliki karir yang akan dijalani. Ya. Lingkungan bisnis secara ekonomi ini ada persaingan, ini persaingan bisnis untuk mendapatkan pelanggan, ya. Ada yang persaingan murni, monopolistik, oligopolistik, dan monopoli sempurna. Akan nanti teorinya kalian bisa cari ya, baca apa pengertian dari monopolistik, oligopoli, monopoli sempurna, dan murni. Untuk evaluasi perekonomian sebuah negara, ya, ada yang dilihat. Pertama, neraca perdagangannya, yaitu bagaimana tingkat ekspor impornya. Indeks karyawan, indeks harga konsumen, bagaimana harga konsumen, pendapatan per kapita suatu negara, tingkat penganggurannya, inflasinya, dan produktivitas karyawan di suatu negara. Itu untuk evaluasi perekonomian. Nah, itu saja pengantar untuk kali ini gitu ya. Jangan lupa tadi tugas ketiga dan juga diskusinya untuk silakan dikerjakan. Sekian, sampai bertemu di sesi berikutnya.